kuasa Allah. Once again, tangannya terbuka. Tangannya terbuka, menunggulah. Kiralaba-laba shikaralaba, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya percaya pada malam hari ini kuasa Tuhan tidak pernah tersembunyi bagi kita semua orang-orang percaya. Kuasa Tuhan tidak pernah tersembunyi bagi setiap kita, ya, di lembah-lembah kekelaman kita, di jalan-jalan yang sulit dalam kehidupan kita. Sungguh saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah tersembunyi. Dan kadang-kadang dalam perjalanan tersebut kita mungkin tidak sedang melihat tangan Tuhan. Mungkin kita tidak sedang melihat bagaimana hari-hari kita sepertinya jadi baik. Mungkin di hari-hari ini kita belum melihat bahwa apa yang kita doakan Tuhan jawab, pergumulan kita semakin mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman semuanya, dengan keyakinan yang luar biasa saya mau berkata bahwa pertolongan Tuhan selalu tersedia buat kita. Kuasa Tuhan tidak pernah tersembunyi buat kita semuanya. Saat-saat engkau enggak bisa melihat dan mungkin belum melihat pertolongan Tuhan, jalan-jalan keluar, saya yakin bahwa Tuhan sedang mengajari kita untuk kita mengalami, ya, sebuah proses di mana kita harus menumbuhkan iman kita. Ya, tadi malam saya berkata bahwa kita akan beri waktu untuk hal-hal yang penting dan berharga. Dan saya percaya bahwa hal yang paling penting dan berharga dalam kehidupan ini adalah Tuhan, saudara, adalah hubungan dengan Tuhan. Ya, hubungan dengan Tuhan tadi malam saya berkata itu ya kekal adanya. Yang di dunia bersifat sementara. Semua yang kita punya bersifat sementara. Tapi hubungan dengan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Dan hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang ya rindu melihat kita membangun itu jauh lebih dalam. Karena itu hal yang terpenting dalam kehidupan kita semuanya. Dan kemudian tadi malam saya berkata bahwa kita harus membangun kualitas diri kita. Untuk hari-hari ini menjadi orang yang semakin berkualitas. Ya, karena kualitas kita, saudara dikasih Tuhan, kualitas kita itu akan menentukan seberapa besar Anda bisa tanggung, bisa pikul, bisa dipercaya. Ya, hal-hal besar daripada Tuhan. Kalau saya mau balik, hal-hal besar yang Tuhan mau kerjakan bagi kita bergantung kepada kualitas diri kita. Dan berbicara soal kualitas diri, saya kira berbicara kepada semua sisi kehidupan, bahkan orang dunia pun yang berkualitas mereka akan dipercaya untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada orang yang mungkin gak mengembangkan kualitas dirinya. Nah, saya yakin bahwa kita semua anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang diberikan ya talenta demi talenta, kemampuan demi kemampuan yang tadi malam saya berkata harus kita kembangkan. Harus, saudara dikasih Tuhan. Ya, supaya hari-hari ini menjadi hari-hari yang kita dapat mengambil keuntungan demi keuntungan di situ, saudara dikasih Tuhan. Nah, malam ini saya mau mengatakan dua hal yang sederhana ya dalam konteks bagaimana kita ya menjadi orang yang membangun kualitas kerohanian, kualitas diri yang baik di hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya percaya bahwa iman itu harus diperkatakan. Iman itu harus diperkatakan. Bahkan segala kebaikan Tuhan ya dan segala pekerjaan Tuhan yang sudah terjadi dan yang Dia janjikan kepada kita, ya yang kita sedang pikirkan,
dan bahkan yang sedang tersimpan di hati kita harus juga kita perkatakan, saudara dikasih Tuhan. Tidak bisa kita pendam di hati, ya, tapi kita harus perkatakan, saudara dikasih Tuhan. Saya mau mulai dengan yang pertama dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10. Demikian bunyinya, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Saya percaya bahwa semua saudara yang join pada malam hari ini adalah orang-orang yang rindu melihat bahwa hidup kita ini menjadi kehidupan yang hari-harinya itu adalah hari-hari yang dipenuhi dengan segala kebaikan demi kebaikan. Ya, saya merenung bahwa memang firman Tuhan berkata bahwa kasih setia Tuhan itu ya selalu diberikan kepada kita itu setiap hari. Ya, ada amin saudara. Setiap hari kita mendapatkan segala kebaikan Tuhan, kasih, pemeliharaan Tuhan. Namun untuk mengalami kebaikan demi kebaikan, harus ada yang Anda dan saya harus lakukan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan ayat ini berkata bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Artinya segala kebaikan demi kebaikan yang saya dan saudara harapkan terjadi dalam kehidupan kita every day juga bergantung kepada apa yang kita katakan. Apa yang kita ucapkan. Saudara dikasih Tuhan. Ya, sekali lagi, segala kebaikan demi kebaikan yang kita mau lihat, kita mau rasakan terjadi bagi hidup kita, bagi keluarga kita, dan bahkan bagi masa depan kita bergantung kepada apa yang kita ucapkan. Saudara dikasih Tuhan, apa yang kita katakan. Ya, karena kalau engkau mengatakan hal-hal yang buruk, ya kutuk, hal-hal yang tidak baik, maka jadilah seperti apa yang saudara katakan. Saudara dikasih Tuhan. Saya mencatat di sini, ya mudah-mudahan koneksi Anda jelas dan Anda bisa dengarkan ini dengan baik. Kenapa betapa penting Anda mempunyai kata-kata yang baik, ya, perkataan yang baik, perkataan iman, yang sudah menguasai pikiranmu, yang sudah terisi di hatimu, dan kemudian engkau perkatakan. Ya, saya percaya bahwa iman itu harus dikatakan. Ya, iman itu harus dikatakan. Saudara dikasih Tuhan, dengarkan baik ini. Saat engkau percaya, ya, berapa banyak saudara yang percaya kepada janji-janji Tuhan? Berapa banyak saudara yang percaya kepada kebaikan Tuhan? Saat engkau percaya, maka ubahlah kata-katamu. Kalau engkau percaya kepada pemeliharaan Tuhan, kalau engkau percaya kepada penyertaan Tuhan, maka ubahlah kata-katamu. Artinya, perkatakanlah apa yang Tuhan janjikan tentang pemeliharaan Dia. Dia memelihara kita, Dia menjaga kita, Dia menyertai kita, dan itu yang harus menjadi kata-kata kita setiap saat. Baik atau tidak baik situasimu. Ya, apakah hari-hari ini di tengah-tengah krisis-krisis yang kita nggak tahu kapan selesainya, apakah kata-katamu adalah kata-kata yang baik? Ya, apakah kata-katamu kepada dirimu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, ya bahkan kepada masa depanmu adalah kata-kata yang baik? Doa saya bahwa setiap Anda yang mendengar pada malam hari ini, kalau engkau percaya kepada apa yang Tuhan katakan, ya marilah Anda mulai mengubah kata-kata yang Anda ucapkan. Tentu bukan kata-kata kematian, tapi kata-kata kehidupan. Ya, kata-kata kehidupan supaya setiap Anda boleh memperoleh kehidupan. Selanjutnya, saat engkau berkata-kata, teman-teman semuanya, engkau sedang mengubah masa depanmu. Wow. Saat engkau sedang berkata-kata, engkau sedang mengubah masa depanmu. Karena tadi ayatnya berkata, dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Ya, ia harus menjaga perkataannya. Nah, janji Tuhan kepada kita di firman Tuhan bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bayangan saya bahwa Tuhan itu dalam kuasa yang tak terbatas menjanjikan hal yang baik untuk hari esok kita. Ya,
Ada amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Bahkan Yesus hidup untuk memberikan kita kekuatan untuk mempercayai ada hari esok. Ada lagunya itu, sebab dia hidup. Katakan, ada hari esok. Kebangkitan Yesus Kristus ya memperkuat kita untuk terus mempercayai ada hari esok. Ya, ada masa depan. Nah, perkataan kita, saudara dikasih Tuhan, akan mempengaruhi apa yang akan terjadi di hari esok kita. Oleh karena itu, saat engkau berkata-kata, ketahuilah engkau sedang ya mengubah masa depanmu. Gak mudah memang teman-teman semuanya kalau engkau melihat hari ini engkau sedang kekurangan. Ya bayangan kita mungkin kalau kita sebagai bapak ya, atau ibu, ya orang tua yang mungkin Anda sedang dalam kekurangan, ya dan mungkin jauh dari impianmu, jauh dari ya hal-hal yang besar yang engkau impikan. Agak sulit mungkin untuk engkau membayangkan itu akan datang, ya dream come true, ya mimpi itu menjadi nyata atas hidupmu. Tapi sebagai orang-orang percaya, bukankah kita ini orang yang hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin, saudara dikasih Tuhan. Kita hidup bukan karena melihat, tapi karena kita percaya. Karena kita percaya, maka kita memperkatakan itu. Waktu engkau memperkatakan itu, engkau sedang, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengubah masa depanmu. Kemudian, ya, bertindak dengan iman adalah awal dari mulainya masa depan. Bertindak dengan iman adalah awal dari mulainya masa depan. Jadi awalnya begini, kalau engkau percaya, ubah kata-katamu. Waktu engkau berkata-kata, engkau sedang mengubah masa depanmu. Waktu engkau mulai bertindak, itulah awal dari masa depan. Karena toh iman tanpa perbuatan mati. Artinya kalau engkau percaya dan sudah memperkatakan, maka bertindaklah dengan iman. Ya, detailnya adalah mulailah mengerjakan bagian-bagian yang kau harus kerjakan untuk engkau menata masa depanmu. Ya, tadi saya baru dengar seorang hamba Tuhan berkhotbah bahwa hari-hari ini Tuhan sudah buka pintu demi pintu untuk kita semuanya. Sudah Tuhan buka. Ya, pintu apa saja? Pintu berkat, pintu kesempatan, pintu promosi, pintu usaha yang semakin akan berkembang ke kanan dan ke kiri. Area kita akan semakin diperluas oleh Tuhan. Ya, pintu-pintu untuk buat keluarga kita semakin kuat. Nah, saya diberkati dengan hamba Tuhan itu berkata bahwa kalau Tuhan sudah buka pintu, maka Anda harus persiapkan diri untuk masuk di pintu itu. Artinya, ya apapun yang kau sedang impikan, apapun masa depan yang kau sedang harapkan, engkau harus mempersiapkan juga. Saudara dikasih Tuhan, ya, engkau juga harus mempersiapkan. Kalau engkau mau berhasil di dunia bisnis dan Tuhan sudah buka pintu-pintu bisnis yang diberkati, maka tentu engkau harus mengembangkan. Tadi malam saya berkata bahwa kita harus meningkatkan kualitas diri. Nah, kalau engkau percaya bahwa Tuhan sudah buka pintu-pintu bisnis walaupun memang perekonomian lagi sangat terganggu, ya karena COVID-19, tapi kalau Tuhan buka pintu bisnis, maka teruslah berbisnis apapun situasinya. Mungkin kecil income-nya, tapi mulailah mengembangkan dirimu dalam dunia bisnis. Ya, saya bilang bahwa kita bisa bekerja dari rumah. Kita bisa menggunakan handphone kita untuk berbisnis dan mudah banget untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Ya, Anda yang jualan, Anda nggak punya barang, hanya sistem dropship. Ya, Anda jualan, yang kirim itu temanmu. Ya, di rumahmu nggak ada barang, tapi engkau menggunakan handphonemu untuk jualan gitu. Dan banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan. Kamu mulai tingkat, mulai baca, ya hal-hal yang bagaimana Anda bisa berbisnis hal-hal yang kecil di tengah-tengah krisis ini. Ya sekarang di live itu banyak sekali, di Zoom itu banyak sekali seminar, ya live tentang bagaimana mengembangkan bisnis. Ya di tengah-tengah krisis ini Anda menjadi orang-orang yang kreatif. Jadi kembangkan, nggak boleh berdiam diri. Kemudian
Kalau engkau percaya Tuhan sudah buka pintu pemulihan buat rumah tanggamu contohnya, maka engkau kan gak boleh diam-diam. Ya, kalau engkau percaya keluargamu mau dipulihkan, engkau gak boleh diam. Suami mulai membangun hubungan, istri mulai membangun hubungan supaya keluarganya menjadi kuat, komunikasi yang terputus mulai dibangun kembali. Kita kadang-kadang ya menanti orang lain untuk datang duluan menyelesaikan persoalan. Ya, kita kadang-kadang para suami ya gengsi untuk minta maaf duluan. Ya, karena engkau suami dan lain sebagainya. Tapi juga mungkin ada para istri yang gengsi karena dia merasa dia nggak melakukan kesalahan. Ngapain saya yang minta maaf duluan? Tapi teman-teman semuanya, kalau Tuhan telah buka pintu pemulihan buat keluargamu, come on, hari ini saya mendorong setiap keluarga, suami dan istri, mulailah masuk di pintu itu. Artinya bertindaklah. Kalau engkau mungkin sampai hari-hari ini masih diam-diaman sama istrinya, I don't know. Ya, kalau ada di antara saudara yang mungkin masih diam-diaman dengan istri atau dengan suami, ya kalau engkau merasa bahwa Roh Kudus menjamah engkau dan punya kekuatan untuk masuk di pintu yang telah Tuhan buka untuk pemulihan keluargamu, ajaklah suamimu berbicara. Ajaklah istrimu berbicara. Atau ajaklah orang tuamu berbicara. Supaya pintu yang dibukakan itu menjadi pintu yang terbuka dan menjadi kesempatan bagi pemulihan terjadi. Ya. Nah kalau engkau berharap bahwa karirmu semakin ya meningkat gitu ya, pintu Tuhan sudah buka. Nah engkau harus bertindak dengan iman. Nah tindakan imanmu itu adalah awal dari masa depanmu. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ada kisah di Ayub, teman-teman semuanya, ya bagaimana seorang Ayub yang dalam keadaan baik, hidupnya saleh, dan kemudian dalam keadaan dia tidak baik, kesalehannya tetap terjaga, saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, orang-orang ya yang meyakini kebaikan Tuhan, yang meyakini dan hidup dalam pemeliharaan Tuhan, orang-orang itu akan konsisten. Saudara dikasih Tuhan, untuk terus memperkatakan segala kebaikan Tuhan dan hidup di dalam kebaikan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, saya ingin pada malam hari ini kita baca firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kita sama-sama tahu kisah ini ya. Ya, ini kata istrinya kepada Ayub setelah pasal 1, Anda bisa baca statusnya Ayub itu ya, orang saleh, takut akan Tuhan, keluarganya wow lengkap ya. Ya, kaya raya, luar biasa, dan kata Tuhan tidak ada seorang yang seperti Ayub pada waktu itu. Dahsyat, saudara dikasih Tuhan. Nah di pasal 1 Anda tahu semua bahwa apa yang dia punya, apa yang dia miliki itu habis semuanya. Apa yang dia punya, apa yang dia miliki habis semuanya. Saudara dikasih Tuhan. Dan pasal 1 itu Anda menemukan ya ayat yang berkata bahwa ya dia datang dengan telanjang, dia pulang dengan telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Perhatikan baik-baik apa yang Ayub ucapkan. Terpujilah nama Tuhan. Ya, walaupun semuanya udah habis dalam jangka waktu yang sangat pendek. Harta benda habis, anak-anak mati semuanya. Pasal 2 Anda belajar soal Ayub, bukan cuma harta, bukan cuma anak-anak, tapi dia sakit yang sakitnya itu menjijikkan. Orang gak mau dekat dengan dia, bahkan pembantu-pembantunya pun gak mau dekat dengan dia, termasuk istrinya. Saudara dikasih Tuhan. Nah ayat yang ke-9 berkata begini, saudara dikasih Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, ini istrinya Ayub. Ya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah alammu dan matilah. Dengarkan baik, saya bilang tadi kalau engkau percaya, maka engkau akan ubah kata-katamu. Kalau engkau yakin akan janji Tuhan, maka perkataanmu akan diubah. Ya, ingat jalurnya, taruh di pikiranmu, biar perkataan Tuhan mengendalikan pikiranmu, kemudian mempengaruhi hatimu, hatimu diisi oleh kehidupan. Dan yang keluar harusnya kehidupan. Ya, tapi menurut saya istri Ayub pikirannya telah diliputi oleh kemarahan. Pikirannya telah diliputi oleh kekecewaan. Ya, normally kita sebagai manusia kalau kehilangan semua harta, anak 10 mati semua, normally kita mungkin akan marah. Ada waktu-waktu yang panjang bagi kita mungkin untuk berduka.
Ya, dan di pasal 2 istri Ayub tidak berhasil untuk menguasai hidupnya. Tidak berhasil untuk menguasai perkataannya. Karena mungkin pikiran dan hatinya telah diliputi oleh kemarahan, kebencian, duka. Makanya dia berkata kepada Ayub, ya, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Wow, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Di The Message berkata, masihkah engkau bertekun menjaga integritasmu? Waduh, saudara dikasih Tuhan. Ya, menjaga konsistensi Anda sebagai orang percaya, integritasnya dijaga, kualitas hidupnya dijaga, kualitas pikiran, hati, perkataan dijaga. Nah, kita ini termasuk saya, kadang-kadang situasi mengubah kata-kata kita. Situasi mengubah apa yang dipikiran dan hati kita. Kita nggak konsisten dalam menjaga iman kita. Malam ini saya mau mendorong kita semuanya dari kisah tentang perkataan istri Ayub, bahwa kalau pikiranmu dan hatimu dikuasai oleh kemarahan, kebencian, pahit, maka yang keluar adalah yang pahit, kemarahan, kebencian, yang negatif. Tapi mari kita lihat, ya, Ayub menjaga konsistennya. Dia suruh suaminya kutuki Allahnya dan dia suruh Ayub mati. Menurut saya, ya, kapasitas hidup dari istri Ayub dalam konteks hidup anak Tuhan itu udah paling bawah. Nggak bedanya dengan orang yang nggak kenal Tuhan. Ya, nggak bedanya dengan orang yang hatinya pahit, penuh dengan kepahitan. Nggak beda. Nah, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang selalu ngomongnya pahit, selalu negative thinking, orang-orang itu butuh jamahan Tuhan, butuh pemulihan supaya hatinya terpancar kehidupan kembali. Dia bilang kutukilah Allahmu. Artinya istrinya Ayub udah gak percaya lagi sama Tuhan. Bahkan dia juga gak mau Ayub hidup, mati aja sudah gak apa-apa. Ya. Nah, lihat ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Terjemahan Indonesia sehari-hari, perempuan dungu. Saudara dikasih Tuhan. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan apa? Bibirnya. Artinya, Ayub tetap menjaga konsistensi dia untuk meyakini Tuhan. Ya, walaupun ketika pasal 3 mulai sampai pasal yang ke-41 Anda akan temukan begitu banyak pergumulan yang terjadi dengan Ayub. Kemudian datang sahabat-sahabatnya yang nanti pasal 42 Anda temukan bahwa Tuhan marah sama sahabat-sahabat Ayub. Karena banyak dari perkataan dan nasihat dari sahabat-sahabat Ayub itu yang bukan seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Saudara, tapi di ayat ini, ayat yang ke-10 pasal 2 Ayub, menjelaskan kepada kita Ayub tetap menjaga mulutnya untuk mengatakan apa yang baik, apa yang benar. Hari-hari ini memang hari-hari yang gak mudah teman-teman semuanya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang gak gampang untuk kita lalui. Tapi saya mau berkata kepada saudara bahwa kita harus menjaga perkataan kita. Kita harus menjaga mulut kita. Kita harus menjaga apa yang keluar dari kehidupan kita semuanya. Saudara dikasih Tuhan, bahkan dengarkan baik ini. Perkataanmu, doamu itu yang kau ucapkan bisa mengubah hidupmu dan mengubah orang lain. Anda gak percaya? Mari lihat kisah Ayub, pasal yang ke-42. Ya, sebelum Tuhan memulihkan keadaan Ayub, sebelum Tuhan mengembalikan 2 kali lipat apa yang hilang dari dirinya, apa yang Ayub lakukan dengan mulutnya dan tindakannya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, mari kita baca sama-sama di ayat yang ke-9 dalam pasal yang ke-42. Saudara dikasih Tuhan. Ya, mulai ayat yang ke-7 saja. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau, terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi teman-teman, kalau kata-katamu itu mengatakan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu Tuhan marah. Tuhan marah kepada sahabat-sahabatnya Ayub karena mereka memperkatakan apa yang tidak benar tentang Tuhan.
Nah sama halnya kalau hari ini, di situasi sulit ini Anda memperkatakan yang tidak benar seperti yang Tuhan katakan tentang apapun situasi kita hari ini, Tuhan marah sama Anda. Karena harusnya kalau Anda percaya, maka apa yang kau percaya ya diperkatakan. Saudara dikasih Tuhan. Ayat 8, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub, perhatikan, meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Sampai di sini saya kaget. Karena ternyata ada situasi yang dimana doamu yang didengarkan Tuhan. Dalam situasi-situasi tertentu, hanya doamu yang didengarkan Tuhan. Wow! Doa orang benar memang besar kuasanya, tapi lewat kisah ini Anda harus memahami, ada situasi-situasi yang dimana hanya doamu yang Tuhan dengar. Dan jangan-jangan hari-hari ini, bukan jangan-jangan, saya percaya bahwa hari-hari ini waktu kita berdoa, untuk orang lain, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara, adalah bagian di mana Tuhan sedang mendengarkan doa-doa saya dan saudara. Ya, amin saudara ya. Tuhan bilang hanya karena doa Ayub yang aku dengar. Kita cepat saja ayat yang ke-9. Maka pergilah Elifas orang Teman, ya Bildad orang Suwa dan Sofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Jadi doanya Ayub didengar setelah sahabat-sahabatnya datang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah ayat yang ke-10, ya Anda perhatikan baik. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, perhatikan, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi setelah Ayub mengucapkan doa, meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dirinya dipulihkan. Saudara, saya mau mendorong kita semua. Kalau engkau percaya, maka perkatakanlah kata-kata yang engkau yakini yang Tuhan katakan tentang engkau. Bahkan kalau hari-hari ini Tuhan suruh kita berdoa, saya percaya doamu, perkataanmu adalah awal dari Tuhan sedang memulihkan engkau. Dengarkan baik ini teman-teman. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang suruh kita terus berdoa. Gak putus-putusnya kita sembah Tuhan. Berdoa, terus berdoa. Kita mungkin berkata, mungkin kapan Tuhan jawab doa saya? Kapan doa saya dijawab? Tapi dengarkan, waktu Ayub berdoa untuk teman-temannya. Alkitab mengatakan, lalu Tuhan memulihkan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala yang dia punya dahulu. Bahkan ayat selanjutnya berkata begini, saudara dikasih oleh Tuhan. Ini dahsyat, ini luar biasa sekali saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kita perlu paham ayat yang ke-12. Tuhan memberkati Ayub dan hidupnya yang selanjutnya, ya Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ya, ia mendapat 14.000 ekor kambing, pokoknya 2 kali lipat. Garis bawahi kata-kata ini. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya selanjutnya, berarti kan hari esoknya. Pasca masa-masa sulit dialami, pasca segala sesuatu hilang, pasca dia sakit, dia disembuhkan dan dia dipulihkan, kata firman Tuhan, hidupnya yang selanjutnya, yang kemudian diberkati Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa. Jadi, saya meyakini bahwa ketika engkau mengubah kata-katamu, engkau sedang mengubah masa depanmu. Pada waktu engkau sedang bertindak dengan iman, itulah awal dari masa depanmu. Dan waktu engkau berdoa kepada Tuhan untuk hidupmu, untuk orang lain, untuk bangsa, untuk siapa saja yang mungkin termasuk yang sedang menyakitimu, ya, yang mungkin sedang mengakibatkan banyak kepahitan datang sama engkau, dan malam ini engkau berdoa untuk mereka, Anda sedang memulai hari esok yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, sebelum saya akhiri, saya mau akhiri dengan kata-kata yang saya baca di awal tadi. Iman itu harus diperkatakan. Saat engkau percaya, ubahlah kata-katamu. Saat engkau berkata-kata,
engkau sedang mengubah masa depanmu. Bertindak dengan iman adalah awal dari masa depanmu.